Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tadeus Cahya Pradipta dari kelas Agroteknologi B dengan nomor induk mahasiswa 2006124674. Di sini saya akan menjelaskan tentang segala jenis praktikum dari mata kuliah agroekologi yang sudah dilaksanakan. Jadi saya menjelaskan tentang pembahasan dan juga cara kerja dari praktikum-praktikum tersebut sebagai syarat untuk laporan akhir praktikum agroekologi. Pertama yang dilakukan pada praktikum agroekologi adalah kegiatan pembukaan lahan. Kegiatan pembukaan lahan ini bertujuan untuk melakukan pembukaan lahan, melakukan budidaya suatu komoditas dengan menggunakan media tanam. Yaitu di sini kita memakai media tanam ada dua. Yang pertama adalah bedengan dan juga menggunakan media tanam polybag. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum pembukaan lahan ini adalah yang pertama adalah cangkul. Cangkul berguna untuk membuat bedengan drainase dan juga untuk menggemburkan tanah. Lalu kita juga menggunakan meteran. Meteran itu digunakan untuk mengukur panjang dan lebar bedengan yang akan digunakan. Setelah itu kita juga menggunakan handphone. Handphone digunakan untuk merekam kegiatan praktikum. Setelah itu bahan yang digunakan adalah pupuk kandang. Bagi yang menggunakan polybag, bahan yang digunakan adalah polybag dan juga pupuk kandang. Pupuk kandang di sini adalah pupuk kandang sapi. Sistem pembukaan lahan ini yang digunakan yaitu tergantung dari jenis tanah dan juga vegetasinya. Pengelolaan tanah yang baik akan besar manfaatnya bagi keuntungan petani karena akan memelihara kesuburan dari lahan tersebut sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kunci utama dari pengelolaan tanah adalah supaya lapisan tanah atas, yaitu tanah yang subur, tidak terangkat ke tempat lain. Tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi hal ini adalah dengan membuat media tanam seperti bedengan. Dalam pertanian, tanah merupakan salah satu syarat utama tumbuh oleh sebuah tanaman. Tanah yang baik adalah tanah yang dapat menunjang tegaknya tanaman, tidak ada lapisan-lapisan penghambat, tidak ada pH asam atau pH basa, yaitu pH-nya netral, serta kandungan unsur hara dan air yang seimbang. Tanah yang saya olah pada praktikum ini adalah tanah yang tidak subur, yaitu karena tanahnya berwarna merah. Pertama saya membuat bedengan, tetapi karena terjadi badai maka saya melakukan penyulaman pada polybag, sehingga pada pembukaan lahan ini saya melakukan dua kali, yaitu pembuatan bedengan dan juga dengan menggunakan polybag. Sedangkan tanaman yang tumbuh yaitu ada pada polybag. Nah, pengolahan tanah ini bertujuan juga untuk merubah struktur dan komposisi tanah. Jadi tanah yang tadi tidak subur yang saya sebutkan sebelumnya bisa menjadi subur jika diolah dengan baik, yaitu dengan diberikan pupuk kandang. Baiklah, berikut akan saya tampilkan video ketika saya melakukan pembukaan lahan dengan bedengan. Yaitu bedengan yang saya buat adalah dua bedengan dengan panjang bedengan adalah 2 meter dan lebarnya 1 meter. Setelah itu diberikan jarak tanam sekitar 50 cm. Nah, pada bedengan tadi diberikan pupuk dasar, yaitu pupuk kandang sapi, supaya untuk menyukupi unsur hara pada suatu bedengan tersebut. Bahan bedengan yang kita buat juga perlu diperhatikan, yaitu aerasinya atau aliran airnya. Oleh sebab itu pada lahan yang dibuat pada bedengan yang kita buat perlu juga dilakukan pembuatan drainase dengan lebar 30 cm per bedengannya. Tetapi
Di akhir saya tidak melakukan penanaman di bedengan karena saya melakukan penyulaman pada di media polybag karena terjadi bencana badai. Baiklah, pertama kita akan melakukan pembukaan lahan pada praktikum agroekologi. Kita akan membuka bedengan dengan panjang 2 meter dan lebar 1 meter dengan jarak tanam 50 cm dan drainase 50 cm. Nah, sekarang kita akan membuat bedengannya. Membuat bedengannya itu agak susah karena struktur tanahnya itu tanah merah, jadinya tanahnya itu keras. Go. Kan sudah cukup panjangnya. Bedengan dengan panjang 2 meter dan lebar 1 meter. Awas ya.
Baiklah, sudah jadi. Ini bedengan pertama dan ini adalah bedengan yang kedua. Sekarang kita akan melakukan pembukaan dasar. Pause. Selanjutnya, setelah selesai membuat bedengan, kita akan melakukan pembukaan dasar. Pembukaan dasar itu satu bedengan sekitar 10 kilo atau 1 karung. Selanjutnya adalah praktikum yang dilaksanakan kedua, yaitu praktikum tentang penanaman. Pada praktikum penanaman ini, alat yang digunakan adalah, karena saya pertamanya menggunakan bedengan, maka saya menggunakan alat yaitu penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur jarak tanam. Tapi saya melakukan penyulaman pada polybag sehingga tidak memerlukan penggaris, jadi hanya membuat lubang tanam yang diisi oleh benih dari jagung, dan bahannya itu adalah benih jagung. Nah, pada penanaman ini jika dilakukan pada bedengan, maka dibuat jarak tanam sekitar 50 x 50 cm. Benih jagung itu sebelum ditanam itu direndam dahulu. Perendaman itu bertujuan untuk mencari benih yang baik. Setelah direndam, buat lubang tanam pada bedengan, dan benih jagungnya itu ditutup dengan pasir atau dengan tanah gembur. Sedangkan kalau pada polybag tinggal dibuat lubang tanam lalu ditutup dengan tanah gembur juga. Pada satu bedengan itu, jika jarak tanamnya adalah 50 cm, maka terdapat 8 tanaman. Jadi jika ada 2 bedengan berarti ada 16 tanaman. Dan jika memakai polybag berarti ada 16 tanaman dengan 8. Nah, komoditas yang ditanam ini adalah tanaman jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang strategis dan bernilai ekonomis, serta mempunyai peluang untuk dikembangkan karena kedudukannya sebagai sumber utama karbohidrat dan protein selain beras. Jagung juga bisa digunakan untuk berbagai produk turunan, bisa sebagai pakan ternak, bisa sebagai keripik, sereal, kue, mie, dan lain-lainnya. Pertumbuhan jagung ini pertama yang sangat berperan terhadap pertumbuhan jagung ini adalah kondisi tanah, yaitu kondisi tanah harus pH-nya netral dan mencukupi dari unsur hara yang dibutuhkan oleh jagung untuk tumbuh. Tanah yang tidak bagus, maka pertumbuhan jagung bisa tumbuh tetapi tidak optimal. Sama seperti bedengan yang saya buat, itu tanahnya adalah tanah merah dan kering, sehingga ketika jagung ditanam maka dia bisa tumbuh tetapi tidak optimal, sehingga sewaktu terjadi badai semua tanaman itu langsung mati dan tumbang karena tanah tersebut tidak mendukung daya tegak dari jagung. Nah, kenapa jarak tanam itu dibuat 50 x 50? Karena populasi penanaman merupakan faktor penting untuk memperoleh hasil jagung yang maksimal. Jika semakin rapat jarak tanam tersebut, maka akan saling berebut unsur hara, cahaya, dan air sehingga pertumbuhan tidak optimal. Oleh sebab itu,
jika pada bedengan dibuat jarak tanam itu 50 x 50 cm. Tetapi saya melakukan penyulaman di polybag sehingga tidak dibuat jarak tanam tersebut pada akhirnya, yaitu pada pemberian perlakuan dan pengamatan nantinya setelah praktikum ini. Pada lubang tanam, ketika kita menanam, jangan ditanam satu benih jagung, tetapi minimal ditanam 2 benih jagung, karena peluang untuk hidupnya menjadi lebih besar. Barulah jika tumbuh maka diamati atau dibiarkan 1 benih jagung saja yang terbaik. Hal tersebut berguna supaya peluang jagung untuk tumbuh itu lebih besar, karena jika ditanam satu saja bisa jadi nanti benihnya hanyut atau benihnya membusuk sehingga jagung tidak tumbuh dan berpengaruh terhadap data-data pada hasil pengamatan. Berikut adalah saya akan memberikan video cara kerja penanaman pada bedengan dan juga dokumentasi pada penanaman di polybag. Video kali ini saya akan melakukan proses penanaman pada bedengan yang sudah dibuat pada praktikum sebelumnya. Proses penanaman ini dibuat dengan jarak tanam yaitu 50 cm per masing-masing jarak tanam. Pertama kita akan memasukkan bibit jagung pada lubang tanam. Karena kondisi tanah yang kurang gembur, maka dipakailah pasir ini untuk menutup permukaan dari biji yang ditanam tadi supaya lebih cepat tumbuhnya dan tidak terganggu pertumbuhannya. Lalu kita ukur jarak tanamnya.
Selanjutnya yang dilakukan adalah pemberian perlakuan. Tujuan dari pemberian perlakuan ini adalah untuk mengetahui bagaimana parameter dan juga ada tidaknya pengaruh pemberian perlakuan pada tanaman komoditas, yaitu tanaman jagung yang kita tanam. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah pada pemberian perlakuan ini adalah hand sprayer, karena dari kelompok saya pemberian perlakuannya adalah dengan pemberian pestisida yang bermerek Decis, dan itulah bahannya, yaitu pestisida bermerek Decis dan juga air. Pada lahan yang ditanami tadi, pemberian perlakuan yang pertama adalah dengan melakukan penyiangan, baik pada bedengan jika menanam dengan bedengan atau pada polybag jika menanam dengan polybag, yaitu dengan mengambil atau memusnahkan dari gulma-gulma atau tanaman-tanaman pengganggu pada media tanam tersebut. Nah, penyiangan ini yaitu tujuannya yaitu mengurangi populasi gulma, sehingga persaingan unsur hara yaitu antara tanaman komoditas yang kita tanam dan juga pada tanaman gulma tadi tidak melakukan perebutan unsur hara, sehingga komoditas yang kita tanam dapat tumbuh secara optimal. Setelah proses penyiangan, maka dilakukan proses pemupukan. Pupuk yang dipakai adalah pupuk N, P, dan K. Pupuk N adalah pupuk yang bermerek urea, pupuk P pupuk yang bermerek TSP, pupuk K pupuk yang bermerek KCl, dengan dosis pupuk N atau urea yaitu 7,5 gram per tanaman, sedangkan pupuk P dan pupuk K 3,75 gram per tanaman. Nah, yang pupuk urea tadi yang 7,5 gram per tanaman itu tidak diberikan langsung 7,5 gram, yaitu diberikan pertama tetap 3,75 gram pada pemberian perlakuan pertama, lalu setelah 2 minggu kemudian diberikan lagi 3,75 gram, sehingga totalnya adalah 7,5 gram. Setelah pemberian pupuk tadi, maka akan diberikan perlakuannya, yaitu pemberian pestisida bermerek Decis, dosis 2 ml per liter, yaitu dosis pada pestisida tersebut. Konsentrasi dari pestisida adalah 2 ml Decis berbanding dengan 998 ml air. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam hand sprayer, dihomogenkan, dan setelah itu disemprotkan ke tanaman jagung yang kita tanam. Tidak perlu disemprotkan sampai banjir, sampai tanahnya basah, ya cukup sampai daunnya basah saja. Penyemprotan yang dilakukan hanya pada satu bedengan saja, atau hanya kalau pada polybag hanya pada 8 sampel tanaman saja, untuk mengetahui apakah ada gangguan dari hama sehingga tanaman rusak dan lain-lainnya. Tanaman yang tidak diberi pestisida digunakan untuk pembanding, apakah tanaman yang tidak diberi pestisida akan rusak ataukah sama saja, atau tanaman yang diberi pestisida tidak akan rusak oleh hama. Kenapa diberi perlakuan pestisida, yaitu adalah salah satu masalah yang mengganggu pada komoditas jagung adalah OPT atau organisme pengganggu tanaman, seperti gulma, hama, dan patogen atau penyakit dari virus. Namun kendala OPT ini dapat dilakukan dengan cara pengendalian hama secara terpadu. Produktivitas jagung itu sangat dipengaruhi oleh adanya gangguan. Itu karena semakin banyak OPT, maka hasil produktivitas jagung akan menurun. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengendalian hama. Nah, cara pengendalian hama bisa dilakukan dengan pestisida yang merupakan bahan yang beracun yang digunakan untuk mengendalikan OPT. Nah, pada praktikum kali ini pestisida yang diberikan adalah pestisida kimia bermerek Decis. Pemberian pestisida pada suatu lahan diharapkan mampu membantu meningkatkan suatu hasil komoditas. Namun pemakaian pestisida secara terus-menerus, terutama pestisida kimia, dapat menurunkan hasil produksi. Oleh sebab itu, akan terjadi pencemaran serta peracunan. Penggunaan pestisida yang tidak tepat waktu intervalnya akan mengakibatkan atau membahayakan suatu tanaman tersebut, sehingga tanaman bisa mati. Oleh sebab itu,
Dosis dan interval waktu merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengaplikasian pestisida. Kita akan melakukan pemupukan dengan dosis pada tiap-tiap tanaman itu. Untuk N 7,5 gram, untuk P dan K 3,5 gram. Dan di sini kita memakai pupuk urea, TSP dan KCl. Awalnya saya menanam di bedengan, tetapi karena ada badai maka saya melakukan penyulaman di dalam polybag. Sekarang kita akan melakukan pemupukan ke dalam polybag. Pupuk dimasukkan ke dalam polybag dengan cara ditugal, yaitu dibuat sebuah lubang dan dimasukkan pupuk ke dalamnya. Tadi saya menyatakan pemberian pupuk kepada beberapa tanaman. Lalu pemberian pupuk dilakukan merata ke seluruh tanaman, ke 16 tanaman. Jadi tidak tergantung kepada parameter 88. Jadi seluruh tanaman diberikan pupuk. Setelah perlakuan pemupukan, kita akan melakukan perlakuan yaitu penyemprotan insektisida. Di sini insektisida yang dipakai adalah insektisida yang bermerek Decis dengan dosisnya yaitu 2 ml per 2 ml Decis dalam 1 liter air. Berarti dosisnya itu ketika kita memakai Decis ini, ketika kita ingin menggunakan Decis ini yaitu 2 ml Decis pada 998 ml air. Jadi sekarang kita akan melakukan penyemprotan. Tapi perbedaannya dengan perlakuan pemupukan tadi, penyemprotan ini tidak dilakukan ke semua tanaman sampel, tapi melainkan hanya kepada 8 tanaman sampel saja. Jadi kita akan melakukan proses penyemprotan insektisida ini. Inilah saya akan melakukan penyemprotan kepada 8 tanaman sampel saja. Tidak disemprot sampai banjir begitu, tetapi disemprot hanya sebatas daunnya basah. Jika daun pada tanaman sampel sudah basah, maka sudah siap proses penyemprotan insektisida ini. Jangan terlalu berlebihan karena nanti jika kelebihan dosis maka tanaman tidak akan tumbuh secara optimal dan bahkan bisa mati. Setelah pemberian perlakuan adalah kegiatan pengamatan. Tujuan dari pengamatan adalah untuk mengetahui perkembangan tanaman dengan parameter yaitu tinggi tanaman, diameter tanaman, dan banyak daun setelah diberikan perlakuan tadi. Nah, pada kegiatan pengamatan ini, alat yang digunakan adalah penggaris, meteran, tali untuk mengukur diameter, buku dan juga pena untuk mencatat perkembangan tanaman. Sedangkan bahan yang digunakan adalah komoditas tadi yang objeknya yaitu sampelnya, yaitu komoditas yang kita tanam atau tanaman jagung. Nah, kegiatan ini dilakukan selama 3 minggu. Tetapi saya di sini memakai data pengamatan dari teman saya karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa ada bencana sehingga tanaman saya yang sudah tergolong besar
itu terserang badai sehingga semua tanamannya rubuh setelah diberi pelakuan, sehingga saya harus menanam ulang pada polybag sehingga waktu untuk pengamatan berkurang. Oleh sebab itu saya meminjam data pengamatan dari teman saya. Nah, pada pengamatan ini kita harus tahu morfologi dari jagung, yaitu jagung terdiri dari akar, batang, dan daun. Setelah dia sudah besar, maka dia akan ada bunga yang akan menjadi buah. Nah, bagaimana benih jagung dapat tumbuh? Yaitu ketika biji ditanam pada media tanam, maka biji akan menyerap air di sekeliling media tanam. Maka oleh sebab itu harus dilakukan penyiraman. Nah, ketika air diserap, maka akan diikuti oleh plumula dan bijinya akan tumbuh ketika plumula itu tumbuh. Dan benih jagung itu tumbuh yaitu ketika sudah berumur antara 4-5 hari, tergantung dari kondisi kesuburan tanahnya. Pengamatan pertumbuhan jagung itu dihitung dengan mengukur tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter tanaman. Tinggi tanaman itu diukur dari bagian leher sampai ke ujung batang, dan jumlah daun dihitung dari seluruh daun pada satu tanaman. Setelah itu dihitung juga diameter tanaman atau diameter dari batang tersebut. Nah, hasil pengamatannya adalah karena saya melakukan proses perlakuan yaitu pemberian pestisida, maka hasil yang didapatkan adalah pada tanaman yang diberikan pestisida tidak terdapat gangguan serangga atau hama. Sedangkan pada tanaman yang tidak diberikan pestisida terdapat gangguan, yaitu terdapat banyak serangga seperti semut. Untuk banyak daun dan juga tinggi tanaman itu tidak terpengaruh dari pemberian pestisida, tetapi warna daun berpengaruh terhadap pemberian pestisida. Tanaman yang diberikan pestisida, warna daunnya adalah tetap hijau segar, sedangkan tanaman yang tidak diberikan pestisida, warna daunnya adalah berwarna kuning. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanaman yang diberikan pestisida dapat tumbuh secara lebih optimal dibandingkan tanaman yang tidak diberikan pestisida. Berikut saya akan melampirkan dokumentasi dari pengamatan yang dilakukan pada praktikum agroekologi.